Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 2% lebih ke angka 7.935. Di video ini coba update lagi pergerakan ISG. Hari ini kembali terkoreksi dan berada di bawah 8.000 karena sentimen negatif revisi turun outlook dari Moody's. Ini yang membuat banyak yang panic selling karena takut ISG akan turun dalam, dan ternyata memang karena panic selling ini hari ini ISG turun dalam. Bagaimana potensi saham-saham ISG minggu depan? Apakah masih bisa kita coba hold atau kesempatan untuk kita buy on weakness? Coba kita lihat penjelasannya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba update lagi pergerakan dari ISG yang bisa kita lihat saat ini kembali gagal bertahan di atas 8.000. Secara teknikal bisa kita lihat ISG saat ini sudah tidak oke karena sudah turun bawah garis EMA 50 150. Satu minggu ini memang bisa bertahan dan rebound dari 8.000, bisa kita lihat sempat di bawah 8.000. Satu ISG bisa bertahan dan rebound, tapi setelah berhasil rebound bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat sekitar 8.177. ISG ternyata masih gagal naik, gagal break. Hari ini langsung gap down turun di bawah 8.000. Dan hari ini ISG kembali melemah turun 2% ke angka sekitar 7.935. Jadi secara teknikal memang saat ini ISG masih rawan, apalagi memang saat ini masih banyak sentimen negatif. Penurunan tajam hari ini memang karena sentimen, bisa kita lihat sentimen dari revisi outlook dari Moody's. Jadi ini membuat banyak panic selling lagi, banyak ketakutan lagi di bursa kita. Dan secara teknikal pun memang saat ini memang masih belum oke. Jadi untuk ISG minggu depan menurut saya tetap harus hati-hati. Jika ternyata minggu depan gagal naik kembali di atas 8.000, maka secara teknikal ISG akan mulai downtrend untuk tren jangka menengahnya dengan target penurunan terdekat menurut saya ada potensi ke 7.500 sampai 7.600. Dan untuk saham-saham perbankan blue chip dalam beberapa hari terakhir memang mulai mencoba bangkit, tapi bisa kita lihat hari ini terpantau terkoreksi sepertinya. Jadi bisa kita lihat ini terkoreksi 1% untuk BBCA, BBRI yang sebelumnya juga sempat bangkit. Bisa kita lihat ini juga hari ini terkoreksi. Jadi memang sebenarnya BBRI minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk dipantau bareng teman-teman member. Dan saat ini bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata saat ini masih gagal. Tapi secara pergerakan BBRI saat ini masih bisa bertahan di garis EMA 50. Jadi jika terpantau minggu depan masih kuat di atas garis EMA 50 untuk teman-teman masih hold, masih oke. Tapi bukan berarti ISG hari turun 2%, semua saham turun. Jika kita perhatikan saham consumer good hari ini masih oke. WLVR yang kemarin baru sempat kita bahas, bisa kita perhatikan hari ini masih lanjut naik. Ini secara candle menarik karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jika minggu depan berhasil break garis EMA 50, maka WLVR akan mulai uptrend. Tapi untuk teman-teman yang masih hold saham-saham konglo, ini yang harus waspada. Karena saham-saham konglo seperti saham-saham Barita Group, walaupun kemarin diumumkan mulai buyback saham, tapi hari ini masih turun kembali. Jadi bisa kita lihat BRPT sempat naik di atas 2.000, hari ini kembali terkoreksi di bawah 2.000. Jadi jika terpantau minggu depan break 2.000 kembali, maka cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low-low. Jadi untuk saham konglo lain seperti kita lihat saham Dewa, saat ini juga mencoba untuk bertahan di 500, ternyata ini juga masih gagal. Jadi untuk saham-saham konglo, apabila teman-teman masih hold, menurut saya harus hati-hati apabila memang masih melanjutkan pelemahan minggu depan. Jadi untuk saya pribadi, apabila sebuah saham sudah turun bawah garis EMA 50 150 untuk teranjang menengah, sebenarnya saat ini sudah tidak oke. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold saham yang secara teknikal sudah berada di bawah garis EMA 50 150, teman-teman harus lebih disiplin. Karena secara pergerakan takutnya ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi minggu depan saya lihat ISG masih ada potensi untuk kembali mencoba naik di atas 8.000. Jadi walaupun hari ini melemah bukan berarti ISG hari Senin akan lanjut turun. Tetap kita harus lihat apakah minggu depan ISG bisa bertahan di 8.000. Selama masih bisa bertahan seperti penjelasan saya sebelumnya, ISG minimal masih akan sideways. Tapi tetap kita harus perhatikan apakah ISG bisa naik di atas garis EMA 150. Selama masih gagal naik secara pergerakan, ini masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi ingat, walaupun minggu depan terpantau berhasil naik di atas 8.000, bukan berarti ISG akan mulai uptrend. Bisa saja ini hanya sideways selama gagal naik di atas garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba trading, sebenarnya masih bisa,
tapi harus lebih disiplin. Ingat saat ini bursa tidak uptrend lagi seperti sebelumnya. Apabila mau trading harus punya trading plan yang jelas. Sebaiknya cari saham-saham secara teknikal minimal masih berada di atas garis EMA 50 atau 150. Lebih oke lagi apabila cari saham yang saat ini masih berada di atas korea garis EMA. Coba kita lihat, ini salah satu contoh yang secara teknikal masih oke. Bisa kita lihat salah satu contoh yang masih oke juga sempat kita bahas. Dan ini juga salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini. Pegas, bisa kita lihat walaupun IHSG terkoreksi dalam, Pegas masih kuat di atas garis EMA 50-150. Jadi apabila teman-teman punya saham-saham seperti ini, teman-teman masih mau hold, maksudnya masih layak untuk coba di hold. Yang ingin coba pantau di entry pun, apabila mau entry saham-saham yang oke seperti ini, bisa coba tunggu di support kuat atau tunggu di support EMA 50-150. Apabila memang ternyata ada panic selling, terkoreksi seperti Pegas di tanggal 29 Januari, sempat panic selling turun di bawah 2000 dan garis EMA 50, ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Dan bisa kita lihat untuk saham harta dinata yang hari ini juga bergerak naik. Bisa kita lihat ini secara teknikal juga masih oke. Walaupun memang sempat terkoreksi, tapi sampai saat ini garis EMA 50-150 ini masih berupa support untuk saham harta dinata. Jadi untuk teman-teman yang mau entry saham-saham atau mau trading, coba screening saham-saham yang secara teknikal masih oke. Kan selama teknikal masih oke, walaupun IHSG terkoreksi, walaupun banyak sentimen negatif, bisa kita lihat secara teknikal ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan hari ini IHSG turun 2%, bisa kita lihat harta dinata hari ini kembali bertahan dari rebound dari garis EMA 50 masih naik ke 6%. Jadi ini yang selalu kami coba screening dan kami bagikan ke teman-teman member untuk live streaming hari Minggu. Kami coba screening saham-saham mana yang masih oke, walaupun secara pergerakan IHSG saat ini memang masih kurang oke. Jadi untuk saham-saham yang secara pergerakan masih oke, ini masih menarik untuk kita coba entry untuk swing atau trading jangka pendek. Tapi ingat, jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas, apalagi untuk saham-saham yang sudah turun dalam, satu naik tinggi, jangan mengejar di harga atas dan berharap akan mulai reversal dan naik tinggi, karena kondisi bursa saat ini masih belum oke. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.